Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal indifa' wal ifadata wal istifada wal hitha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al khair wa dalalata al huda ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka faman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin. Allahumma ghnina bil ilmi wa jamilna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa zayyinna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para jamaah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar fikih, belajar tentang ilmu agama yang mudah-mudahan apapun yang kita pelajari dari ilmu agama itu merupakan tanda-tanda bahwa kita orang yang dikehendaki menjadi orang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam sebuah hadis, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah, dia akan diberi kepahaman tentang agama. Berarti juga sebaliknya, kalau orang gak paham agama, berarti ada kemungkinan amaliyahnya, kemungkinan besar tidak sesuai dengan anjuran agama, sehingga bisa saja tinggal capeknya namun salah. Karena orang, kalau dalam istilah fikih niku, orang jahil atau orang yang tidak memiliki ilmu itu ada dua kondisi. Kondisi pertama, tidak memiliki pengetahuan karena ada udzur syar'i. Yang kedua, orang yang tidak memiliki ilmu, tidak tahu, bukan karena udzur syar'i. Yang udzur syar'i contohnya orang yang hidup jauh dari ulama. Dan kalau sekarang hampir bisa dipastikan itu enggak ada kecuali di pedalaman Papua niku. Itu namanya udzur syar'i karena mereka jauh dari ulama. Yang udzur syar'i juga orang baru masuk Islam. Jadi misalkan ada muallaf baru masuk Islam, kok enggak tahu amal ibadahnya kok kurang sempurna, syarat rukunnya niku tetap ma'dzur syar'an. Artinya kalau dalam bahasa najis itu disebut ma'fu ngoten. Artinya tetap diampuni oleh Allah, dimaklumi oleh Allah. Jadi yang pertama tadi jauh dari ulama, benar-benar jauh, yang kalau sekarang hampir nggak ada, karena hampir di seluruh desa, bahkan setiap dusun itu ada ulamanya atau minimal ada ustadz. Yang kedua ialah orang mu'allaf atau orang yang baru masuk Islam. Kalau orang yang tidak dalam kondisi dua tadi, berarti tidak tahu, bukan karena dia mu'allaf, bukan karena dia jauh dari ulama. Yang saya katakan hampir nggak ada sekarang jauh dari ulama itu, karena kalau jenengan sekarang juga bisa mengakses internet. Bahkan misalkan di desanya nggak ada ulama, bisa lihat di YouTube. Ini kan berarti hampir nggak ada alasan untuk tidak belajar. Kalau yang kedua, orang yang tidak tahu namun tidak dimakfu, tidak diampuni oleh Allah, yaitu orang yang tidak tadi, yang tidak dalam kondisi salah satu di depan, tidak tahu padahal ada kiai,
tidak tahu padahal dia bukan orang mu'allaf. Maka itu Ustaz kalau nggak ngerti loh, niku nggak dimakfu, niku nggak diampuni oleh Allah. Tapi kalau memang dua tadi, pertama baru belajar Islam, yang kedua jauh benar dari ulama, saya contohkan tadi mungkin pedalaman Papua, atau kalau di Amerika niku di Brazil pedalaman hutan Amazon, mungkin logis. Tapi kalau di kita udah nggak mungkin nih. Terus nggak ada alasan untuk tidak bisa tentang agama. Makanya saya tiap minggu selalu ngegerei nyemangati kula kiambak kali jenengan, monggo sarang-sarang hatta kula kiambak sampai saat ini terus belajar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah malam ini kita akan bicara tentang satu bab, mungkin ini bisa dikatakan salah satu yang terpenting, atau kalau enggak yang terpenting dalam masalah salat. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin. Qala faslun, ay hadha faslun al-arkanu allati talzamu fihi at-tuma'ninatu arba'atun ar-ruku'u wal i'tidalu was sujudu wal julusu baina as-sajdataini. At-tuma'ninatu hiya sukunun ba'da harakatin bihaitsu yastaqirru kullu 'adwin mahallahu biqadri subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, niki kata beliau, sekarang ini bab penting, saya bilang bahkan mungkin terpenting dari semua yang ada dalam salat, yaitu tuma'ninah. Anteng, bahasa Jawa ini ku anteng, tuma'ninah. Dulu sempat saya ulas, namun di sini beliau ngasih fasal khusus tentang tuma'ninah, saking pentingnya. Bahkan saya sering menyontohkan jenengan kalau bulan puasa niku kan kayak MotoGP, yang tercepat yang juara. Ngoten, kayak balapan Formula One kalau nom-noman sekarang niku. Kalau bulan puasa, bahkan saya pernah cerita niku jenengan, ada yang mecah rekor 7 menit selesai tarawih plus witirnya. Terus kalau ningali videonya itu Masya Allah, benar kata Rasulullah, yang kuru kama yang kuru toir. Jadi kepalanya kayak burung lagi minum air. Ngeten. Lobar. Ad-Dallin, suratnya Taha. Allahu Akbar, Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beneran? 2 rakaat itu mungkin nggih. Paling lama 1 menit atau setengah menit. Kalau lihat, dan ketika diwawancara imamnya dibilangin nggak ada alasannya. Alasannya apa? Alasannya cuma satu. Udah dari leluhur sejak zaman dulu. Jadi nopo dalilnya niku nopo? Dari leluhur. Ketika diwawancari, karena tiap tahun niku. Bahkan niku rame teman-teman kula sing Timur Tengah, Arab niku di grup Facebook rame. Ini mungkin katanya mereka mungkin sholat tercepat sepanjang sejarah manusia, saking cepetnya, dan itu ada di Indonesia pun. Ini kata ulama, ini memiliki ada fasal bab khusus tentang tuma'ninah. Di mana saja kita harus tuma'ninah? Apakah di Fatihah harus tuma'ninah? Kata beliau tidak. Hanya ada 4 rukun yang harus tuma'ninah, 4 rukun. Namun sebelum lanjut, apa itu tuma'ninah? Beliau mengatakan hiya sukunun ba'da harakah, terdiam setelah bergerak. Dari berdiam sejenak setelah bergerak. Maksudnya gimana itu Ustaz? Qala bihaitsu yastaqirru kullu udwin mahallahu biqadri subhanallah. Sekiranya anggota tubuh itu, seluruh anggota tubuh itu terdiam dengan kadar subhanallah. Jadi misalkan ngeten, Allahu Akbar misalkan. Terus jenengan ruku. Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar kok masih ada anggota tubuh yang bergerak, khususnya bagian tubuh atas ini, itu berarti bukan tuma'ninah. Bukan tuma'ninah kalau gitu. Jadi tuma'ninah itu ialah diam sejenak dengan kadar subhanallah. Diam sejenak itu gimana? Seluruh anggota tubuh sudah tidak bergerak lagi. Nah, saya contohkan, duduk agak angel. Misalkan kita jenengan bisa sholat banter, tapi perhatikan itu. Misalkan Allahu Akbar, misalkan baca Fatihah terus
ya Allah, langsung niku enggak tumaknina. Jadi diam sejenak dengan kadar apa? Subhanallah, Allahu Akbar. Nah, itu kan diam semua. Enggak ada yang gerak lagi. Seluruh anggota tubuh jadi Allahu Akbar. Terus sampai begini lah. Iku napa? Gerak nih. Allahu Akbar. Subhanallah, kira-kira subhanallah. Kalau tadi Allahu Akbar, misalkan Allahu Akbar, belum diem langsung ke atas. Setelah senene pucu atau gimana nggak ngerti. Nah itu bukan tumakninah. Jadi tumakninah, saya ulangi lagi, tumakninah itu ialah diam sejenak dengan kadar subhanallah. Saya hitung nih kurang lebih 3 detik. Subhanallah ini kurang lebih 3 detik. Kurang lebih. Jadi Allahu Akbar, terus jenengan diam itu kurang lebih 3 detik baru bangun. Tapi kalau Allahu Akbar belum diam, anggota tubuhnya langsung bergerak, pun itu berarti nopo tidak sah salatnya karena nggak ada tumakninah. Dan kata beliau hanya 4 rukun Bapak Ibu yang diwajibkan tumakninah. Diam sejenak dengan kadar subhanallah tadi. Apa saja? 1 ruku yang saya contohkan tadi. Allahu Akbar. Minimal baca satu kali subhan rabbil azim wa bihamdi, terus bangun. Dan ketika baca subhan rabbil azim wa bihamdi, anggota tubuh itu sudah terdiam. Karena itu tumakninah. Jadi yang pertama ruku, diwajibkan tumakninah dalam ruku. Yang kedua i'tidal, bangun dari ruku. Sami Allahu liman hamidah, belum apa-apa masih gerak. Biasanya ini yang sering terjadi. Ketika bangun dari ruku, Sami Allahu liman hamidah, badannya masih gini, kadang ada yang tangannya ngelambai. Itu bukan tumakninah, jadi diem. Kalau pernah nyoba sholat cepet tapi sunnah, bukan wajib. Itu nopo 2 rakaat itu bisa semuanya. Dan ketika memang nopo nggak ada tumakninah, itu hati saya itu nggak enak. Tapi saya usahakan secepat mungkin tapi pakai tumakninah. Itu Fatihahnya kurang lebih 18 detik atau 20 detik Fatihahnya. Fatihahnya tok itu kurang lebih 20 detik. Itu tercepat itu dah. Kalau berusaha cepat dari situ nggak ada, tercepat dan sah. Saya contohkan ntar. Yang kedua tumakninahnya itu nopo 3 detik. Berarti 3 detik kali 4 12. Berarti 32 detik. Kurang lebih. Kalau yang lain. Jadi bisa dikatakan jenengan niku 1 rakaat itu yang pas dan enak, tumakninah juga baik, itu minimal 1 rakaat itu kurang lebih 50 detik. Sama Fatihahnya gitu. Jadi kalau 2 rakaat berarti hampir 2 menit. Berarti sholat yang enak niku dan tumakninahnya bisa. Dan juga saya bilang tadi ini kalau pengen sah tapi cepat, kurang lebih 2 menit. Jadi 2 rakaat kok 2 menit, itu masih bisa logis, masuk akal Mas ya. Masuk akal Mas ya. 2 rakaat. Saya sekali lagi itu saya coba di sholat sunnah. Saya mencoba rukunnya jalan, sunnahnya saya kurangi. Yang jelas yang penting sah. Jadi kayak alhamdulillahirabbil alamin itu saya baca, tapi surat-suratan enggak saya baca karena surat-suratan hukumnya sunnah. Ketika sujud, ketika ruku, saya tidak baca subhanarabbil azimi sampai 3 kali. Cuma baca subhanarabbil azimi 1 kali. Itu saya hitung kurang lebih segitu. Jadi yang pertama ruku wajib tumakninah, berhenti sejenak dengan kadar subhanallah. Yang kedua i'tidal, yaitu bangun dari ruku. Yang saya bilang tadi, i'tidal inilah yang sering terjadi, orang badannya masih gerak, entah ada apa gitu. Padahal jenengan kalau udah sholat ya udah sholat, fokus. Yang ketiga sujud. Ketika sujud juga harus tumakninah. Dulu kita jelaskan bahwa di anggota sujud kita, misalkan dai ini harus menapak. Seandainya di bawah dai itu ada kapas, maka dai itu akan, atau kapas itu akan terlihat bekasnya dai, walaupun dikit.
Itu kadarnya. Intinya subhanallah. Ketika sujud, berarti ini rukun yang ketiga. Terus yang keempat, wal julusu bainas sajdataini, duduk di antara dua sujud. Ini juga sering. I'tidal, Bapak Ibu, i'tidal itu adalah berdiri untuk menengah-nengahi antara ruku dengan sujud. Dengan lihat, waladdallin, amin. Terus setelah itu apa? Ruku. Terus i'tidal. Nah, i'tidal baru sujud. I'tidal ini posisinya hampir sama dengan duduk di antara dua sujud. Dan memang sering terjadi juga duduk di antara dua sujud itu tidak tumakninah. Karena pancen tempatnya itu sebentar, nggak boleh lama. Setelah nopo jenenge duduk di antara dua sujud itu tidak boleh panjangnya melebihi nopo tahiyat. Misalkan jenengan duduk di antara Banobela'la wa bihamdi, terus duduk Allahu Akbar, duduknya sampai setengah jam melebihi tahiyat, niku kata ulama niku nopo tidak diperbolehkan. Duduk itu sekedarnya, yang penting tumakninah, setelah itu sujud lagi. Pun berarti 4 rukun ini aja yang kita wajib tumakninah. 1 rukuk, terus i'tidal, sujud, terus duduk di antara dua sujud. Itu saja. Insya Allah kita kalau terbiasa kayak gitu, kalau di sholat sunnah terbiasa kayak gitu, insya Allah nopo fardunya niku nopo akan lebih terjaga. Karena sholat sunnah Bapak Ibu itu ibaratnya kalau pemain sepak bola itu pemanasan sholat sunnah itu. Kalau pemanasannya bagus, biasanya ketika main beneran itu bagus. Kalau jenengan sholat sunnahnya amburadul, biasanya fardunya juga sama. Makanya kata ulama, silahkan sholat sunnah agar terbiasa hati itu. Karena jenengan ketika terbiasa sholat sunnah itu ngerasa nggak enak meninggalkan sholat sunnah. Coba misalkan jenengan istimewakan atau istiqomahkan satu saja sholat sunnah, misalkan sholat duha, walaupun niatnya ben sugih misalkan. Terus jenengan sholat, terus suatu hari nggak sholat, pasti ngerasa punya utang. Pasti nih. Ketika jenengan sholat duha ngerasa punya utang, apalagi fardu, betul. Ketika sholat sunnah saja jenengan laksanakan, apalagi fardu, walaupun tidak wajib nih. Ustaz kalau nggak bisa lek sholat sunnah ngoten fardu nih tok, monggo nggak apa-apa. Dalam Islam nggak dipaksa jenengan. Cuma lek kata ulama niku, orang yang sholat fardu itu ibarat orang jualan tapi gak gelem nang badine. Orang jualan tapi nggak mau dapat laba. Masa ada orang kayak itu kan, mboten enten. Jenengan jualan pasti minimal beli 30.000, badine dijual 35.000, badine 5.000. Kayak gitu orang jualan. Begitu juga orang hidup. Kalau sholat fardu namanya wajib, hanya kewajiban, kata ulama berarti ente nggak punya badi. Tapi lek sholat sunnah kan punya badi. Yo minimal kalau nggak mau sholat sunnah, minimal perbanyak sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau simpulkan untuk yang ini dulu. Jadi saya katakan bahwa hanya 4 rukun yang wajib tumakninah Bapak Ibu, yang kadang-kadang orang ngerosoni berat. 1 di ruku, yang kedua bangun dari ruku, yang ketiga di sujud, yang ketiga duduk di antara dua sujud. Ini saja yang tumakninah dengan kadar subhanallah. Ini saja. Sekali lagi, kadang-kadang ada yang punya perasaan, Ustaz kok cek angile. Sebenarnya boten. Apa saja kalau kita biasa itu menjadi enak. Apalagi dengan perasaan kita sholat. Kenapa sholat ini ditanya? Karena wajib. Enggak gitu jawabannya. Karena saya butuh pada Allah. Ini beda nih. Orang sholat bilang karena saya butuh pada Allah, itu beda rasanya. Beda. Ketika bangun tidur misalkan, kok wangel kok sholat ente? Ya karena saya pengen matur nang Allah. Semalaman saya ngobrol, melean, gak ingat apa-apa, sekarang ingat Allah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Makanya kalau sholatnya baik, insya Allah jenengan akan dengan sendirinya meninggalkan keburukan-keburukan yang lain. Oke, ngoten. Terus tumakninah itu kata kuncinya. Berhenti sejenak dengan kadar subhanallah. Yang saya contohkan tadi atau saya kasih tahu tadi, Al-Fatihah, yang saya berusaha Fatihah cepat tapi sah.
Saya mencoba yang cepat dari ini nggak bisa saya. Kadang nopo jenenge saya pernah teng pundi nggak ngerti saya pernah apa gimana. Tapi saya ingatnya saya pernah sholat imamnya cepetan, lo langsung batalkan sholatnya, nggak jamaah, nggak lega nang hati. Karena menurut kulo ini Fatihahnya udah terlalu cepet. Contohnya cepet tapi sah. Contohnya jenengan misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cepet niku. Cepet niku. Bahkan saya kadang dulu pernah ngimami, setelah itu saya nggak ngimami lagi tarawih satu kali, setelah itu saya nggak mau ngimami lagi. Itu saya sambekan dari bismillah sampai waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim sekarang nggak bisa. Itu cepet niku. Sekarang udah warak niki. Biasa lek poso niku lek sakderenge napa jenenge sakderenge salat tarawih niku napa? Kalau saya nggak lagi kenyang niku napa saged. Bismillahirrahmanirrahim terus ambekan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Udah nggak usah baca surat-suratan nggak apa-apa, yang penting wajibnya. Daripada nopo banter tumakninanya nggak ada. Itu Fatihah tercepat yang pernah saya coba. Lebih dari situ Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim ini gimana itu? Malaikat malam bingung, ini tak catet. Ini tak catet. Aku yo gak paham dari malaikat. Aku padahal ahli bahasa Arab dari malaikat. Gak tak catet mau coba Fatihah. Gimana nih? Dan itu yang ada di sholat tarawih seringnya ngoten niku. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Alifnya mana? Harakatnya alif. Maliki yaumiddin gimana itu? Tasdidnya mana? Padahal dulu kita belajar itu. Bahwa dalam Fatihah itu ada kurang lebih 14 atau berapa nih Fatihah 15. Iya, bahkan kalau iya nggak ada tasdidnya maknanya beda. Awalnya nyembah Allah, maknanya jadi nyembah matahari. Gimana nih kok? Saya bilang tadi silahkan banter, tapi nopo tetap dalam ada batasan-batasannya. Nggak dilarang banter nih, silahkan. Bahkan Rasulullah kadang mewajibkan banter, Bapak Ibu. Kapan? Ketika yang belakang jamaahnya itu nopo satu nggak kuat kalau terlalu lamban, itu malah diwajibkan Rasulullah. Rasulullah pernah negur salah satu sahabat gara-gara terlalu slow. Kalau sekarang sebelumnya slow, terlalu pelan. Yang kedua, ketika di belakang ada anak nangis atau anak kecil, misalkan jamaahnya bawa anak kecil dan jenengan kedengeran ada salah satu anak jamaah nangis, jenengan pelan, kata Rasulullah nggak boleh. Atau tidak nopo, kalau mau panjangkan sendiri, jenengan ketika sholat sendiri monggo 2 jam 3 jam monggo silakan. Misalkan kalau pernah nyoba sholat 2 rakaat pertama itu surat Tabarok, rakaat kedua itu surat Al-Waqi'ah. Itu silakan kalau sendiri, tapi kalau pas berjamaah, ya salat buyar. Mbak Rukian ntar bisa ngomong kul huwa ilek gitu nggih dari belakang. Gak sido niku. Intinya dalam Islam itu enggak kebablasan buanter, enggak ada. Alon sampai lama kalau berjamaah ya enggak ada, justru enggak dianjurkan. Tapi kalau salat sendiri panjang, mulai jam 8 sampai jam 2 misalkan, ya silakan monggo. Salat sendiri silakan. Tapi kalau sama berjamaah, napa jenenge niku napa wajib jenengan atau napa harus menjaga atau memperhatikan kondisi jamaahnya. Yang jamaah ibu-ibu sepuh semua umur 70 tahun. Salatnya sampai setengah jam. Nggih Bu, ya. Suwi-suwi masjidnya kosong. Lama-kelamaan apa masjidnya kosong enggak ada jamaah, apa kesuwen. Terus napa? Yo tetep banter tapi bener. Cepat tapi tepat. Jadi cepat tapi tepat. Kayak tadi saya ajarkan, saya ulangi lagi. Silakan yang mau nyoba, misalkan pengen cepet Fatihahnya, silakan tiru itu. Kalau mandek-mandek biasanya nopo
ayat mandek itu biasanya agak lama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Udah enggak usah baca surat-suratan. Surat-suratan itu sunnah kalau pengen cepet tapi dapat pahala. Daripada dua-duanya baca, Al-Fatihah baca, surat-suratan baca tapi nopo ngeten salatnya. Percuma pun. Terus Bapak Ibu, jadikan sholat itu dari rutinitas menjadi nopo spiritualitas, kata orang sekarang itu. Yang awalnya hanya sebuah kewajiban, jadikan resep nang ati, aku ben wajib tuh maknina iki, ben aku ini bisa ngeresapi sholat itu opo. Sholat pelan-pelan, apalagi sampai bisa sujud lama niku beda Bapak Ibu. Sampai bisa nangis itu beda. Bun, untuk bab niki kula tutup dengan hadis sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa suatu hari niku ada orang masuk ke masjid Bapak Ibu. Ini hadis sahih karena diriwayatkan oleh dua ulama terkemuka dalam bidang hadis, yaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Suatu hari ada orang masuk, rajulun, laki-laki masuk, napa? Dakhala rajulun al-masjid, masuk ke masjid seorang laki-laki, salat dia. Rasulullah ada di samping, ada dekat dari orang itu. Rasulullah lihat. Setelah dia sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, Rasulullah panggil. Rasulullah bilang, irji' wa sholli fa innaka lam tusolli. Balik maneh sholat lagi karena kamu tidak sholat. Padahal sudah sholat. Jadi udah sholat tapi kata Rasulullah kembali, balik maneh, balik lagi. Kenapa Rasulullah sholat lagi? Karena kamu tidak sholat. Sholat orang itu karena orangnya manut. Sholat lagi. 2 kali, setelah itu dia nopo jenenge sama Rasulullah ditegur lagi. Irji' wa sholli fa innaka lam tusolli. Balik maneh, salat maneh karena ente gak salat. Sampai ping 3 kali ibu salat. Setelah 3 kali Rasulullah bilang lagi, irji' wa sholli fa innaka lam tusolli. Balik maneh karena ente belum salat. Ya Rasulullah, kata dia, ini yang saya tahu, fa'allimni, ajari saya. Jadi dianya nggak marah, Bapak Ibu. Nah, ini yang mahallus syahidnya yang perlu jenengan perhatikan. Kata Rasulullah bersabda, "Idza qumta ilas sholati fakabbir." Ketika kamu hendak sholat, takbiratul ihram dulu. Pun 1. Tsumma qra' ma tayassara minal Qur'an. Terus baca surat-suratan di Al-Qur'an. Yo, Al-Fatihah dan surat-suratan yang lain. Takbir, lalu baca Fatihah dan surat-suratan. Tsummarka hatta tatma'inna raki'an, lalu rukuklah sampai tumakninah. Tsummarfa hatta tatma'inna mu'tadilan, kata Rasulullah. Lalu ketika i'tidal ente bangun juga dalam keadaan tumakninah. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Sujud sampai tumakninah dengan kadar subhanallah tadi. Tsummarfa hatta tatma'inna jalisan, lalu bangun sehingga ente tumakninah dalam duduk ente. Jadi Rasulullah bilang orang tadi tuh nggak sholat. Kenapa? Nggak ada tumak ninahnya. Ditegur sama Rasulullah sampai 3 kali, Bapak Ibu. Dan orangnya tidak marah. Dengan kata lain, Rasulullah seolah-olah sekarang lagi bersabda kepada kita, siapapun di antara kalian, wahai umatku, seolah-olah gitu, yang sholat kayak orang ini, sholat tapi nggak ada tumak ninahnya, maka dia sholat dohirnya tapi sebenarnya tidak sah. Ini sama ulama dijadikan dalil bahwa tumak ninah itu wajib. Siapapun, kiai manapun, yang ngaku wali dimanapun, kok tidak tumak ninah berarti telah menyalahi syariat. Hadis tadi Bapak Ibu itu hadis di Sahih Bukhari Muslim. Kitab tersuci setelah Al-Quran itu adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Enggak ada satupun di dalamnya nopo yang meragukan. Bahkan orang yang meragukan isinya bisa berdosa. Jadi kalau ada orang dimanapun, kok entar jenengan di bulan Ramadan ada orang, ente kok banter, aku jari kiaiku. Lebih iki jarine Rasulullah. Coba baca. Tadi riwayat tadi sampai 3 kali suruh balik Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi kadang Bapak Ibu ada gambaran sholat tapi sebenarnya tidak sholat. Bolak-balik saya nukil kalam ulama, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu
a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapapun yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya mardudatun, ditolak, la tuqbalu, dan tidak diterima. Tadi Rasulullah sampai bilang 3 kali, ini ku 3 kali sholat, tapi kata Rasulullah, gak sah sholatmu. Sholat mana? Maka kamu tidak sholat sebenarnya. Sampai 3 kali Bapak Ibu, baru diajari, dan paling penting diajarannya adalah hatta tatma'inna, sampai kamu tumaknina. Pun nyantai mawon. Sholat niku diresapi. Sekali lagi nggih, kula balik nyampaikan. Karena kula nggak ngerti umur kula, kalau jenengan kan nggak ada yang tahu. Saya nggak tahu kapan kula meninggal, jenengan meninggal. Kula selalu menyampaikan, takut kula dituntut oleh Allah. Selalu kula nyampaikan, lek cowok itu gak usah niko-niko, wajib 2 saja yang dijaga dulu, yang lainnya ntar menyusul. 1 sholatnya, yang kedua keluarganya. Kalau cowok, kalau cewek 2 saja yang dijaga. 1 sholatnya, yang kedua auratnya. Udah nggak usah macam-macam, yang lain menyusul. Kalau 2 ini udah istiqomah, yang cowok bisa jaga keluarga, bisa jaga sholat, monggo yang lain menyusul. 2 ini yang dulu dipengi, istiqomahkan. Nggak usah aneh-aneh niko-niko jenengan. Lek 2 ini saya, insya Allah semuanya saya, ibu-ibu, bapak-bapak juga. Pun nggak usah aneh-aneh, saya bilang. Saya takut ngerosot di hati jenengan, Ustaz kok koyo angel nemen sholat niku. Nggak ada yang angel sebenarnya. Cuma kadang kita itu nggak ngerosone toko awal karena nggak terbiasa. Saya dulu Bapak Ibu ketika nikah pertama kali ngerosot berat, Kang Herman ya. Kalau ketika nikah itu ngerosot berat, jadi kan nggak usah takut, nggak berat nikah itu, tapi berat banget nggih. Kalau pertama nikah ngerosot berat, kenapa? Karena pernah ngalami. Padahal nikah ya, nikah itu sebenarnya kan harusnya enak gitu loh, karena dapat pendamping hidup, ada teman. Tapi saya ngerasa berat, kenapa? Belum terbiasa. Setelah terbiasa, alhamdulillah, pusing. Tapi dari pusing itu juga kita kan belajar. Oh ternyata memang enakan menikah. Gitu juga sholat, apalagi sholat. Jadi sekali lagi, setiap minggu saya selalu sampaikan, jadi Islam itu sebenarnya mudah, tinggal jaga sholatnya. Semua yang saya jelaskan, sebisa mungkin apapun alasannya jaga sholatnya. Walaupun kelak misalkan suatu hari kok pas waktunya keluar udah langsung sholat, berarti kalau udah keluar niat kodoan. Kapanpun, nggak usah lihat waktu. Kemarin Ustaz katanya ada yang haram, kalau udah kodoan itu nggak kenal waktu. Kapanpun jenengan, bahkan ada yang cepet-cepet itu wajib kalau jenengan ninggalkan sholat tanpa uzur. Karena asik ngobrol akhirnya nopo sampai sholatnya nopo ditinggalkan. Setelah itu jenengan nopo sholat. Ini kan ba'da asar, kata Ustaz Nurholis, kalau ba'da asar itu nggak usah, nah, itu wajib jenengan cepet sholat. Ngoten.